Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, kekuatan yang Tuhan berikan, kemurahan, kebaikan yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Karena Engkaulah kami mampu melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi minoritas di suatu wilayah bukan hal yang ringan. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Secara psikologis, kita mengalami tekanan. Tidak jarang kita mengalami penolakan atau prasangka yang buruk dari orang lain. Muncul krisis identitas, mengalami kesepian, khususnya secara sosial karena orang-orang lain mengucilkan atau merendahkan, walaupun tidak secara terang-terangan. Tapi ada yang luar biasa dari menjadi minoritas. Orang yang minoritas, khususnya dalam keimanan, tapi yang bisa tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip imannya, adalah orang-orang yang kuat dan patut diacungi jempol oleh karena keteguhannya dalam imannya kepada Tuhan. Kita yang percaya pada Kristus, yang tetap teguh dalam iman kepadanya meskipun minoritas, meskipun dikelilingi oleh mayoritas yang berbeda, termasuk orang-orang yang kuat di dalam iman. Dan tentu ini tidak boleh menjadi kesombongan kita, karena itu semua terjadi karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 11-12 ini tertulis, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ada berkat, ada upah, ada pahala, ada balasan yang indah dari Tuhan bagi setiap kita yang teguh dalam iman kepadanya, yang kuat dan terus berpegang dalam iman sampai akhir, yang terus mengasihi Tuhan meskipun ada aniaya dan ancaman, yang terus percaya sampai akhir nafas hidup kita. Firman Tuhan dalam ayat ini berbicara tentang pentingnya ketekunan dan pentingnya untuk menjaga iman kita sampai akhir dari hidup kita. Dan ada satu hal di sini dinyatakan, saudara. Jika kita menyangkal Dia, apa yang terjadi? Tuhan akan menyangkal kita juga. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang soal menjadi minoritas, mengenai bagaimana tantangan dan tekanan yang dialami sebagai minoritas. Ada kalanya muncul godaan, tawaran untuk bergabung menjadi mayoritas. Kita tidak mau berbeda, dan ada keinginan untuk menjadi sama dengan orang-orang lain. Dan hal seperti ini menguji iman kita. Apakah kita mau menyangkal Kristus agar diterima oleh mayoritas? Ataukah kita rela untuk tetap di dalam Kristus, tetap mengimaninya, sekalipun kita menjadi minoritas? Di sini saudara kita mengerti pentingnya untuk tetap berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Sebab kalau kita menyangkal Dia,
Kalau kita meninggalkan iman kita kepada Kristus, maka Tuhan pun akan menyangkal kita. Tuhan tidak akan menerima kita dalam kerajaan sorga yang kekal. Menyangkali Tuhan mungkin menguntungkan secara duniawi, membuat orang-orang menerima, membuat ada banyak hal materi yang datang. Tapi sesungguhnya di sisi yang lain, kita menjadi kehilangan berkat kekal yang Tuhan sediakan, yaitu keselamatan dan kehidupan di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyangkali Tuhan Yesus, apapun situasi yang ada. Entah karena adanya tawaran pekerjaan, tawaran promosi jabatan, tawaran dari pasangan hidup, dan berbagai tawaran-tawaran lainnya. Ataupun bukan tawaran, tapi ancaman, tekanan, dan berbagai hal yang menekan kita secara psikologis, secara mental. Mari tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan setialah sampai mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, untuk kami tetap teguh kuat dalam iman kepadamu, terus mengasihi-Mu dan percaya kepadamu sampai akhir hidup kami di bumi ini. Sekalipun ada tantangan, ada tawaran, ada apapun juga yang hendak menggoyahkan iman kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya, kami mau tetap selalu mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah sumber kehidupan, Engkau sumber segala-galanya. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.